buku yang ini saya beli loh, jadi saya tahu ini emang bajakan gitu. Ternyata jawaban mereka adalah, mana buktinya bahwa itu Mbak yang menulis, Ruby? Selamat siang teman-teman semua, terima kasih untuk media dan juga masyarakat yang sudah menyempatkan hadir, menyimak dan memberikan perhatian terhadap buku karya saya Cinta di Ujung Sajadah yang terbit tahun 2008 dan kaitannya dengan film Air Mata di Ujung Sajadah yang rilis tahun 2023. Tadi Bu Ana sudah menyampaikan bahwa ikhtiar kekeluargaan sebetulnya sudah kami lakukan sebagai itikat baik gitu ya, alih-alih langsung mengadakan preskon. Tapi demikianlah adanya ya. Saya hanya di luar yang lain adalah saya pikir masalah ini sejatinya menyangkut kepentingan masa depan penulis di seluruh Indonesia. Jadi bukan Asma Nadia pribadi. Saya alhamdulillah sejauh ini sudah menulis 108 buku dengan antologi, ada sekitar 80-an yang Asma tulis pribadi. Kemudian di antaranya ada 14 yang sudah difilmkan, yang akan tayang Petualangan Anak Penangkap Hantu nanti nggak tahu tahun ini atau tahun depan. Kemudian ada 7 sinetron yang sudah diangkat, salah satunya ada Catatan Hati Seorang Istri, ada Jangan Bercerai Bunda juga yang sedang tayang. Dan saya kira melalui proses conference ini ya, melalui press conference ini dan langkah-langkah ke depannya, saya ingin menegaskan bahwa karya hasil jeripayah dan seluruh kreasi kata dari teman-teman penulis, karena Asma mewakili, Asma adalah pendiri bersama kakak, kami mendirikan Forum Lingkar Pena. Itu forum pengkaderan penulis muda di tanah air. Kita punya lebih dari 5.000 anggota. Dan selama 3 tahun ini, sejak pandemi, saya menjadi host acara Belajar dari Bintang dari aplikasi KBMR, yang tujuannya antara lain adalah memberikan ruang belajar dan edukasi gratis bagi para penulis di tanah air agar mereka antara lain mengetahui hak dan kewajibannya. Dan kemudian saya kira, saya berharap ya kreasi kata dari teman-teman penulis akan terus dihargai, dilindungi, dan tidak disepelekan hanya dengan sedikit modifikasi. Kemudian saya percaya di dunia literasi, baik tulisan, lisan, atau audiovisual, judul, sinopsis, ide itu memiliki nilai yang sangat tinggi, di mana tentunya seseorang membutuhkan proses panjang untuk menemukan ide atau judul yang menurutnya sempurna. Maka dari itu penting untuk hak-hak tersebut dilindungi. Ada satu hal yang berubah dari Asma Nadia setelah film Surga Yang Tak Dirindukan tayang dan box office nomor 1 waktu tahun 2015 ya. Adalah bahwa sejak itu saya kalau memilih judul tidak hanya mencari satu judul untuk buku saya, dan kemudian saya tidak pernah, ini sedikit bocoran nih buat teman-teman yang suka menulis ya, saya tidak pernah lagi mencari judul hanya untuk buku, tapi saya sudah mencari judul yang menurut saya akan megah ketika ditaruh di layar lebar. Jadi itu perbedaan Asma Nadia sebelum Surga Yang Tak Dirindukan dan setelahnya ya. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Ana tadi, dalam kesempatan ini saya Asma Nadia ingin menambahkan keterangan mengenai judul novel yang berjudul Cinta di Ujung Sajadah. Ini pada tahun 2008, ini proses perubahan covernya nih teman-teman ya. Jadi ini edisi yang pertama ya, edisi pertama yang diterbitkan oleh Lingkar Pena Publishing atau Grup Mizan, ini tahun 2008. Kemudian dan dicetak ulang bestseller. Kemudian ini diterbitkan oleh Asma Nadia. Oh ini dulu Bu. Ini dulu. Iya, ini oleh penerbit Republika, ya penerbit Republika. Kemudian dicetak nasional bestseller juga, lalu diterbitkan oleh Asma Nadia Publishing House, dan kemudian sampai saat ini cover yang terakhir ya diterbitkan oleh buku Republika, Cinta di Ujung Sajadah. Jadi sudah melalui, saya kira tidak banyak buku di tanah air yang diterbitkan banyak gitu ya, beragam penerbit gitu ya. Artinya walaupun sudah pernah diterbitkan masih terus mengalami cetak ulang ya. Dan ya artinya judulnya, isinya itu sangat lekat dengan pembaca Asma Nadia dan peminat buku di tanah air. Maka dari itu, ketika film Air Mata di Ujung Sajadah rilis, terdapat begitu banyak media yang menyangkut pautkan saya dengan film tersebut, menyatakan bahwa film tersebut merupakan adaptasi dari karya novel saya yang berjudul Cinta di Ujung Sajadah. Ini ada dari Kata Data, ada dari thisway.id, ada dari ini Mamikos ya, kemudian ada dari Tix ya, dari Detik Sumut juga gitu ya, menyebutkan bahwa di tengah maraknya film horor, Thisway menulis seperti ini, di tengah maraknya film horor, kehadiran Air Mata di Ujung Sajadah di bioskop nyatanya mampu menyita perhatian, dibintangi nama-nama populer. Judul satu ini merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Asma Nadia.
Kemudian detik.com mengatakan film Air Mata di Ujung Sajadah sudah bisa kita nikmati di bioskop ya sejak tanggal sekian. Baru beberapa minggu setelah penayangannya, film ini banyak jadi pembicaraan karena berhasil menguras air mata penonton. Film yang disutradarai oleh ini diadaptasi dari sebuah novel karya Asma Nadia yang berjudul sama dengan filmnya. Menariknya lagi, film ini dimainkan oleh aktor-aktor ternama di Indonesia. Anyway, tentu banyaknya pemberitaan demikian membuat saya harus menjelaskan. Dan setiap kali ada yang nonton, itu ngetek tiketnya dan bilang, "Mbak, saya baru nonton film Mbak," gitu ya. "Mbak, saya senang banget Cinta di Ujung Sajadah difilmkan," gitu. Akhirnya gitu. Itu banyak sekali di DM. Apakah ini pertanyaan mereka yang khas? Apakah ini film Asma Nadia gitu ya? Saya penggemar karya Asma Nadia sejak lama, jadi tidak sabar untuk menontonnya. Dan sebagai tambahan informasi, novel Cinta di Ujung Sajadah adalah salah satu novel Asma Nadia selain Assalamualaikum Beijing dan Surga yang Tak Dirindukan yang paling banyak diminta oleh produser. Bahkan saya juga mendapatkan tawaran dari produser di Malaysia waktu itu. Cuma saya tidak bisa memberikan karena pada saat itu Cinta di Ujung Sajadah terikat kontrak dengan sebuah PH gitu. Jadi akhirnya ya saya tidak bisa meneruskan itu. Nah, melalui press conference ini saya menegaskan bahwa pihak pembuat film Air Mata di Ujung Sajadah sama sekali tidak pernah menghubungi saya atau mengajak bekerja sama dalam bentuk apapun. Maka dari itu saya merasa harus meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak pernah sekalipun diberikan notifikasi atau dihubungi terkait penggunaan judul film yang sangat mirip dengan judul karya saya. Hal lain yang saya sangat sayangkan adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam produksi film Air Mata di Ujung Sajadah tidak pernah meluruskan pemberitaan yang ada dan membiarkan publik berpikir bahwa film tersebut merupakan adaptasi dari novel Asma Nadia. Ya. Kemudian bahkan pada 6 Juli 2023, 2 bulan sebelum film rilis 7 September, itu saya mengatakan kepada produser film terkait bahwa frase di ujung sajadah pada judul film tersebut adalah frase yang secara persis terdapat pada judul novel saya. Saya pun berupaya menjelaskan bahwa novel tersebut sudah rilis sejak tahun 2008, jauh sebelum film Air Mata di Ujung Sajadah, yang beliau bilang, "Mbak Asma, kita udah dari 2017. Saya bilang, "Mas, kalau hitung-hitungan tahun, kita dari 2008 gitu ya. Dan kemudian dalam pembicaraan tersebut, pihak terkait mengatakan bahwa judul tersebut didapatkan secara spontan saat melihat salah satu adegan, mengindikasikan bahwa judul terkait muncul belakangan setelah film diproduksi. Dalam pembicaraan tersebut, bahkan terdapat respons yang membuat saya jujur merasa miris dan sedih, di mana pihak terkait menyampaikan, saran saya, Mbak Asma Nadia bikin PT, lalu daftarkan judul-judul bukunya ke Pusbang. Pusbang Film itu ya biasanya teman-teman pasti tahu, yang mendaftarkan adalah pihak production house untuk judul-judul yang akan difilmkan. Nah, jawaban dan pola pikir demikian tentu saja sangat membahayakan masa depan dan hak-hak dari penulis. Perlu digarisbawahi bahwa Pusbang merupakan tempat suatu judul film didaftarkan dan dipastikan pula bahwa judul film tersebut tidak sama atau mirip dengan judul-judul film lain yang telah ada. Oleh karena itu, pendaftaran karya di Pusbang tidak ada sangkut pautnya dengan perlindungan judul buku dan hak-hak penulis itu sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya normalisasi terhadap praktik-praktik serupa. Apabila pola pikir demikian digunakan, maka seluruh novel, cerpen, puisi yang sudah dipublikasikan, buku di seluruh Indonesia yang belum difilmkan, dapat mengalami hal serupa, perlakuan serupa, di mana judul karyanya hanya diubah satu kata saja dan hal tersebut seolah-olah dibenarkan. Jika produser menganggap berhak mengambil judul apa saja yang tidak ada di Pusbang, maka semua penulis di tanah air harus siap kehilangan hak mereka, baik atas judul, sinopsis, dan lainnya. Jika pemahaman tersebut tidak diluruskan dan apabila praktek seperti ini dinormalisasi, maka bisa dipastikan penulis menjadi pihak yang paling dirugikan. Saya pribadi sangat dirugikan atas peristiwa ini, sebab novel Cinta di Ujung Sajadah yang sebelumnya sangat diminati oleh produser, ya, sekarang akan menjadi sulit untuk difilmkan, mengingat sudah ada film dengan judul yang sangat serupa. Bahkan banyak pihak mengira film tersebut diadopsi dari karya Asma Nadia. Jadi judul itu sudah difilmkan, gitu ya. Hal ini juga sudah saya sampaikan pada Juli 2003 pada produser Air Mata di Ujung Sajadah, tapi respon pihak terkait seolah-olah menormalisasi apa yang ia anggap sebagai kebetulan ini, tanda kutip ya, kebetulan. Penulis lain juga akan mengalami kerugian sama jika hal ini dibenarkan. Maka dari itu, saya kira demikian. Sebentar tadi ini.
Iya, jadi demikian. Saya tidak hadir di sini. Jujur saja sejak awal sebenarnya ini pun bukan pertama kali gitu ya Asma Nadia dirugikan. Tapi saya tidak pernah hadir sebelumnya. Tapi setelah berbincang dengan Mbak Ana bilang bahwa Mbak Asma ini tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan maka ini akan berulang. Dan jika maksudnya Asma Nadia yang sudah punya 108 buku, 14 difilmkan, 7 disinetronkan, bisa diperlakukan seperti ini, bagaimana nasib penulis-penulis di tanah air gitu, yang ada di antara mereka mungkin yang masih di publishing ya Mbak ya gitu, atau baru menerbitkan karya di aplikasi kepenulisan dan belum dicetak. Jadi mudah-mudahan ini kami niatkan menjadi sebuah awal perjuangan, momen perjuangan bagi penulis di tanah air. Mohon doanya, mohon supportnya. Terima kasih. Iya, teman-teman sudah menonton filmnya kan? Sudah. Ada yang belum. Iya. Kalau saya kira secara umum kita tahu ceritanya. Nanti teman-teman mungkin bisa membandingkan dengan bukunya ya Mbak. Di sinopsisnya bisa dilihat dari buku Cinta Dengan Sajadah. Mungkin ada langkah hukum selanjutnya, mungkin itu terkait pelanggaran hak intelektual, mungkin ada langkah hukum selanjutnya seperti apa? Iya, kita sudah menyampaikan surat klarifikasi ya, meminta para produser untuk mengklarifikasi terkait dengan pemakaian judul film ini. Tapi per hari ini, jadi itu minggu lalu ya, per hari ini belum ada respon positif dari pihak film, dan kita masih menunggu. Kita berharap, karena sesungguhnya hal-hal yang terkait dengan dugaan ya tentu harus dibicarakan satu meja ya kan, diklarifikasi, kita tabayun bagaimana dudukannya sesungguhnya. Nanti kita akan sampaikan apakah perkembangannya, semoga perkembangannya menjadi lebih baik dari hari ini gitu. Mbak, untuk pihak produser film yang dihubunginya itu Roni Irawan, apa Urba, ya, atau Titin Watimena yang menulisnya? Mbak Asma menghubungi Roni ya? Iya, dengan Mas Roni. Mas Roninya. Mas Roni, saya sempat mengatakan seperti ini, barangkali seharusnya saya kira karena kita istilahnya cari makan di ruang yang sama, saya kira lebih bijak jika produser sebelum menentukan judul mungkin bisa Google dulu sehingga melihat aman lah gitu istilahnya gitu. Dan saya kira kita harus percaya diri dengan produk kita gitu, kalau memang bagus memang ini gitu ya, tanpa harus saya kira ini masalah etika gitu, dan kita harus jangan sampai ikhtiar kita gitu ya kemudian mematikan langkah orang lain. Ya, Mbak mau nanya juga, kalau misalnya dari pihak produsernya sendiri masih tetap pendiriannya itu, apakah jalur hukum yang pas itu masuk ke ranah pelanggaran undang-undang apa Mbak? Pelanggaran undang-undang hak cipta. Jadi tentu ada wadahnya ya untuk menyelesaikan persoalan hukum ini. Tentu yang paling pertama yang dilakukan adalah kekeluargaan, ya kan? Kita bisa bicara satu meja, ya kan, bisa bicara baik-baik, menjelaskan duduk perkaranya. Kalau memang ya pihak sana kemudian berprinsip bahwa tidak ada pelanggaran, tentu ada ruang bagi kita untuk bisa membuktikan secara baik-baik, ya kan. Ruangnya adalah melalui pengadilan. Gitu. Tapi si judul bukunya sendiri udah daftarin hak. Buku ini Mas sudah dari 2008 dan sudah terbit 4 kali penerbitan. Jadi once dia sudah dipublikasi maka pemegang hak ciptanya adalah Ibu Asma Nadia. Jadi kalau buku Mas nggak perlu pakai hak. Begitu terbit hak ciptanya udah melekat ke penulis. Jadi pada saat dipublikasikan maka secara hukum yang memiliki haknya adalah si penulis. Mbak, kalau produksi dari mereka udah ada pembicaraan nggak sebelumnya untuk gandeng Mbak Asma daripada penulis yang saat ini yang diterbitkan itu jadi tidak pernah, dan saya berhubungan baik ya dengan teman-teman penulis skenario, termasuk yang menulis Air Mata di Ujung Sajadah gitu. Tapi saya kira ini terkaitnya lebih ke Asma Nadia dan PH ya Mbak ya, dan rumah produksi. Mbak, berarti saya dibilang ini masih terbuka untuk pihak tersebut atau seperti apa nih Mbak? Ya, kita sudah menyampaikan surat ya. Jadi sebenarnya sudah 2 tahap yang dilalui oleh klien kami. Pertama menghubungi sebagai teman ya, sebagai sesama pelaku di dunia perfilman ya.
sudah menghubungi baik-baik, lalu kemudian tadi sudah disampaikan oleh klien kami komentarnya demikian. Lalu kemudian kita sudah mengirimkan surat klarifikasi. Jadi meminta untuk pihak pembuat film melakukan klarifikasi. Kita sudah tunggu sampai batas waktu yang kita tentukan, tidak ada respon. Maka hari ini sebenarnya tujuan klien kami hari ini adalah untuk meluruskan pemberitaan, karena pemberitaan itu sungguh pemberitaan yang menyesatkan, ya kan, dan para penggemar klien kami, ya, penikmat novel-novel klien kami juga harus tahu bahwa faktanya seperti ini yang disampaikan, gitu ya. Dan kedua, semangatnya adalah juga untuk memberikan edukasi kepada para penulis di luar sana, ya. Asumsinya begini saja, kalau seorang Asma Nadia, ya, yang sudah punya 100 lebih, ya, 100 lebih judul buku, kemudian sudah punya berapa judul film? 14 dari judul buku itu, 14 yang difilmkan dan sudah juga ada yang disinetronkan. Beliau sangat terkenal lah untuk ukuran seorang penulis, ya. Bukunya juga bestseller. Lalu kemudian ada peristiwa seperti ini, tentu kita perlu memberikan edukasi kepada para penulis lainnya, ya, bahwa ada indikasi juga akan mengalami hal yang dialami sama oleh Ibu Asma. Karena seorang yang terkenal saja bisa begini, bagaimana dengan penulis pemula, ya kan, yang mungkin juga belum paham mengenai undang-undang hak cipta, bagaimana melindungi karya ciptanya, gitu. Nah, ini sebenarnya intinya itu. Bu, kapan rencana ke kantor polisi untuk buka laporan? Ini nggak ke kantor polisi, Mas. Jadi ini kita akan bicarakan baik-baik. Nanti kalau, tadi saya garis bawahi lagi, ya, kalau memang dari pihak pembuat film Air Mata di Ujung Sajadah merasa memiliki dudukan hukum yang baik dan benar, tentu ada ruang juga bagi kita untuk membuktikan bahwa memang ada indikasi terjadi pelanggaran hak cipta. Nah, itu semua prosesnya bukan di kepolisian. Teman-teman sedikit menambahi, ya, penulis di Indonesia itu kasihannya benar-benar kasihan, gitu. Jadi saya dekat dengan teman-teman, ya, dari FLP itu ada penulis yang dia juga buruh di pabrik roti. Jadi sehari-hari manggul, gitu. Kemudian ada juga yang sambil jualan mie ayam, gitu. Karena memang sebagai penulis, gitu ya, untuk bisa, teman-teman tahu lah, ya, maksudnya untuk bisa bertahan hidup, survive dan lain-lain itu sulit sekali, gitu. Nah, kita punya masalah tuh banyak dan tidak terselesaikan, berlarut-larut. Masalah plagiasi, kemudian masalah pembajakan buku, gitu. Kalau dulu buku itu pembajakannya hanya di Senen, di mananya, ya, Mbak, gitu. Kalau sekarang itu bahkan marketplace, bahkan perorangan, gitu. Dan pernah coba ikhtiar dari teman-teman penulis juga untuk menghubungi, ya, pihak marketplace. Ada seorang teman saya yang menghubungi dan bilang bahwa ini buku yang ini saya beli loh, jadi saya tahu ini emang bajakan, gitu. Ternyata jawaban mereka adalah, mana buktinya bahwa itu Mbak yang menulis? Bingung, gitu kan kita, gitu. Jadi Masya Allah, gitu, tantangannya, gitu. Dan buat saya gimana ya, Ayah juga CEO dari aplikasi kepenulisan dan benar-benar melihat perjuangan teman-teman penulis, gitu, yang dari bawah, yang mereka di daerah, ya, ada yang menulis pakai handphone, gitu. Dan saya kira, ya, awalnya saya masih biarin aja atau bagaimana, gitu. Tapi Mbak Ana bilang, Mbak Asma, kita harus speak up, kita harus membuktikan bahwa kita harus memberikan harapan bagi penulis-penulis di Indonesia bahwa mereka punya hak dan mereka boleh speak up dan mereka dilindungi, gitu. Sama seperti profesi lain di tanah air ini. Ya, saya awalnya nggak setuju, ya, Asma, udahlah Bu, menghindari masalah. Tapi banyak yang minta saya untuk bikin semacam asosiasi yang melindungi penulis-penulis dari plagiasi, gitu. Ini saya barusan dapat WA, Mas, kalau kita dibolak-balik begini gimana caranya, bayar berapa, nggak sanggup. Mereka tuh udah mundur, gitu. Nah, makanya dengan adanya Mbak Ana yang siap maju membela kepentingan penulis, karena Mbak Ana juga baru sadar, katakan waktu kita ketemu, ternyata banyak banget nih yang harus dibantu, gitu loh. Sehingga dia berani, Mbak, ini bukan buat Mbak Asma aja, tapi buat seluruh penulis di Indonesia. Jadi saya membawahi sekitar ada 70.000 penulis di KBMF.
dan masalah plagiasi itu semuanya berkait. Kalau masih saya bisa handle gitu. Tapi kalau sudah ketemu hukum nih sebagainya, sampai saya bilang nanti deh aku coba tanya, kita coba dulu, kita perjuangkan dari yang paling jelas, yang dan yang paling kuat kasusnya. Kalau kita bisa kuat di sini ya kita akan bantu semua penulis untuk berjuang dari ini jadi korban yang paling merasakan pahitnya jadi penulis. Dan teman-teman bisa ketahui ya, kalau dulu kan orang kalau jadi penulis lu mau makan dari mana ya kan. Nah sekarang nih penulis sudah mulai bangkit gitu loh, udah mulai bangkit. Tiba-tiba mereka yang harusnya bisa mendapatkan hasil dari kerja mereka hanya dipelintir sedikit, subjek objek dirubah, orang mencari suami diganti suami mencari istri, ya kan. Ada orang yang nggak tahu siapa bapaknya diganti, nggak tahu siapa ibunya. Ibu mencari anak, ibu mencari anak, diganti jadi anak mencari ibu. Hanya dengan cara begitu aja orang bisa bebas, nggak bisa. Karena hukum kita melindungi, idenya dilindungi, apalagi ini kata perkataannya ada. Sedangkan kata-kata dirubah saja. Kalau intisari sama, kita sudah banyak berbincang dengan pakar bahasa, sastrawan. Mereka melihat bahwa hal yang seperti ini harus kita harus punya keberanian gitu. Harus ada memulai. Karena kalau nggak ada mulai, orang bisa bilang pergi haji jadi pergi ke Mekah gitu. Orang bisa ibu diganti emak gitu. Orang bisa bilang paman diganti om gitu. Dengan cara-cara merubah-rubah kata begitu saja orang bisa membebaskan diri. Nah yang seperti ini yang kita harus mulai berbuat gitu. Dan semua mungkin dimulai dari sini. Makanya saya terima kasih sama Ibu Ana yang siap berjalan perjuangkan ini untuk kepentingan penulis di Indonesia. Iya. Dan negara yang maju itu biasanya berbanding lurus dengan kemajuan tingkat literasi, dan negara yang maju menghargai penulis. Nah, berarti yang diinginkan itu pergantian judul kah atau untuk seperti apa sih? Seperti apa sih nanti? Ya. Goalsnya itu maunya seperti apa dari pihak? Goalsnya tentu kita ingin klarifikasi ya dari pihak pembuat film ya. Kalau memang mereka kemudian nanti mengakui ya kan atau menyadari ya bahwa memang terdapat kesamaan secara substantif dengan karya klien kami, tentu kita harus duduk satu meja dibicarakan bagaimana penyelesaiannya. Tapi kalau ini deadlock, tidak bisa ada jalan ketemu, tentu ada ruang ya sebagai masyarakat ya yang di negara hukum begini, setiap masyarakat punya ruang untuk memperjuangkan haknya. Ya, tentu medianya adalah melalui pengadilan gitu. Tapi kita tidak berharap demikian ya. Semua bisa dibicarakan baik-baik ya kan. Kita bisa telaah bersama, kalau bahasa kita tuh tabayun ya. Supaya kemudian nanti ada kesimpulan yang sama-sama adil lah ya, baik bagi klien kami maupun bagi pembuat film gitu. Mbak Asma tadi kan sempat disinggung kalau ternyata bukunya itu haknya udah dibeli sama satu PH, berarti ada PH yang dirugikan dong di sini. Sudah dibeli sama satu PH, tetapi kemudian diperpanjang kontraknya, tapi tidak sempat diproduksi. Gitu, tidak sempat diproduksi. Belum sempat diproduksi, haknya sudah kembali ke saya. Artinya sekarang persoalannya adalah kalau Cinta di Ujung Sajadah ini sekarang saya tawarkan ke PH gitu, gimana ya gitu ya. Nah, gitu bisa-bisa misalnya satu PH, kebanyakan PH menganggap mungkin ini kan udah difilmkan gitu kan. Nah yang kedua misalnya oke deh, suka dengan ceritanya, kita ubah judulnya, saya jadi ini yang punya judul awal siapa gitu, kok jadi kayak ironis gitu ya gitu. Jadi ya demikianlah.